ngelap sih. Posisi di Maruyung tau, macan tutul. Jika nama nulungsur ti leuweungnya. Saku mah aya bade tema ko aya pere. Tong ah. Tong. Bahaya. Bahayanya. Tina aku damkar. Heboh, warga Bandung dibuat ketar-ketir oleh kemunculan seekor macan tutul di area pemukiman warga di Desa Maruyung, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung, 5 Februari lalu. Macan tutul yang meresahkan warga Kampung Maruyung. Mogok ya. Beruntung, petugas dan warga berhasil menangkap macan tutul tersebut dan langsung diamankan sementara ke Mapolsek Pacet sebelum semakin banyak memakan korban luka. Ada 2, ya di bawah 50 dan di atas 40. Apanya Pak? Tangannya Kegigit? Gigit atau cakar Pak? yang satu parah banget, yang satu ya cuma paling sekitar 20 cm. Terus yang satu lagi di punggung. Satwa liar yang dilindungi itu pun dievakuasi dan dibawa tim BBKSDA Jabar ke tempat rehabilitasi di Lembaga Konservasi Taman Satwa Cikembulan, Garut, dan akan dilepas liarkan sesuai ketentuan perundangan. Macan tutul sejatinya dikenal sebagai hewan yang soliter atau penyendiri dan akan cenderung menghindari manusia. Namun macan tutul mendekati pemukiman atau menyerang manusia jika terpaksa. Misalnya karena terganggunya habitat asli atau minimnya ketersediaan pakan. Kemunculan macan tutul di pemukiman warga bukan yang pertama kali terjadi. Sebelumnya, seekor macan tutul ditemukan di lantai 2 hotel di kawasan Sukasari, Kota Bandung, 6 Oktober 2025. Diduga macan tutul ini adalah yang sebelumnya dikabarkan kabur dari kandangnya di Lembang Park and Zoo 28 Agustus 2025. Tapu mas. Selain macan tutul, ada juga kemunculan buaya sepanjang 3 meter di pesisir pantai Desa Apatanah, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan, 3 Februari kemarin. Balai Pengelolaan Kelautan melarang predator tersebut untuk ditangkap selama masih berada di perairan. Pasalnya, laut merupakan habitat alami bagi buaya, sehingga keberadaannya tidak boleh diganggu. Langkah penanganan baru bisa diambil apabila hewan tersebut mulai naik ke daratan dan membahayakan warga. Pemerintah desa pun mengeluarkan larangan beraktivitas di sekitar lokasi bagi nelayan maupun warga lainnya. Selain di pesisir pantai Desa Apatanah, masyarakat dan wisatawan dibuat geger oleh penampakan seekor buaya berukuran besar di perairan Teluk Manado pada Selasa 3 Februari 2026. Sebelumnya, buaya itu pernah muncul pada November 2025, namun keberadaan buaya tersebut tak terdeteksi lagi. Tim gabungan pun langsung melakukan patroli laut untuk melacak keberadaan reptil tersebut. Mereka juga memasang jebakan dan menggunakan drone untuk memantau perairan dari udara. Lisa lagi berjemur. Gak cuma muncul di laut, seekor buaya yang diberi nama Lisa juga kembali muncul di belakang sekolah SMA Negeri 5 Depok 20 Januari 2026 setelah banjir terjadi di beberapa titik di daerah Depok dan sekitarnya. Wah, ternyata buaya berukuran sekitar 1,5 meter ini emang udah sering menampakkan diri ya pemirsa. Kan dari besar boy. Makin lama tidak
Sementara buaya raksasa yang ada di desa Sungai Undan, Kecamatan Reteh, Kabupaten Inhil berhasil ditangkap warga pada 1 November 2025 lalu. Menegangkan banget ya pemirsa, proses penangkapan buaya sepanjang 5,7 meter dengan berat lebih dari 500 kg ini. Buaya yang diberi nama Undan itu dievakuasi oleh DPKP Inhil dan dirawat di penangkaran selama 20 hari sebelum akhirnya buaya super besar itu mati. Di lambung dan di usus kita ketemukan lebih dari 20 sampah plastik dengan berbagai jenis ukuran, pipet plastik, tutup botol plastik, pisau kecil yang bergagang plastik, serta kita menemukan beberapa batu kerikil dan pecahan kaca yang kami indikasikan karena dia melengkung itu berasal dari sebuah TV tabung. Dengan banyaknya kejadian buaya masuk ke pemukiman, kita harus tetap waspada ya pemirsa, apalagi saat melakukan aktivitas di sekitar sungai atau perairan. Karena sejatinya kita hidup berdampingan dengan hewan buas ini. Kalau kemunculan buaya bikin warga ketar-ketir, kemunculan hewan yang satu ini justru bikin warga happy loh. Warga desa Seipaham, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara dibuat heboh dengan kemunculan ikan besar berwarna putih yang sekilas mirip lumba-lumba atau pesut di Sungai Asahan 10 Januari lalu. Nggak pernah bang, baru ini kemunculannya. Terus pun bentuknya unik kan, warna putih gitu, ada ping-pingnya. Kami aja semalam pun terkejut, makanya kan awalnya pagi tuh nggak ada videoin, cuma kan pas siang tuh kemarin lagi dia muncul, barulah videoin, kami kejar langsung ke sana. Wah, apakah ini pertanda kalau ekosistem Sungai Asahan masih sangat bagus ya? Karena menurut WWF, lumba-lumba air tawar atau pesut termasuk spesies yang digunakan sebagai indikator kesehatan sistem sungai karena kehadiran mereka menunjukkan adanya kualitas air yang relatif baik. Seperti yang kita tahu ya pemirsa, saat ini keberadaan pesut semakin memprihatinkan. Contohnya pesut Mahakam di Sungai Mahakam yang sudah terancam punah. Pada tahun 2000, mamalia air tawar itu diklasifikasikan ke dalam daftar merah IUCN sebagai salah satu spesies yang sangat terancam punah dan dilindungi oleh perundang-undangan di Indonesia. Memang